Selamat bertemu lagi pada hari Minggu 10 hari bulan April tahun 2022. Kadang-kadang sebut saya salah ya. Tahun 2022. Kita bertemu lagi penuh sukacita. Saya sungguh gembira karena kita dapat bertemu, khususnya kita dapat mendengar bersama. Bila saya berkhotbah, saya juga mendengar firman Tuhan. Jadi sama-sama kita dibangun, ya. Yes, mana saya punya Alkitab? Tunggu dulu ya. Sana. Oke. Yes. Selamat bertemu kembali tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi di luar sana. Dan kita yang berada di sini, dan saudara dan saudari seiman. Shalom, salam damai sejahtera. Oke, saya Pastor Milaliko. Yes. Sebelum saya memberitahu tajuk khotbah saya akan saya mau merujuk kita kepada Perjanjian Lama, buku Amsal, the book of Proverbs. Chapter 6. Amsal Perjanjian Lama pasal 6 ayat 16 sampai 19. Saya membaca. Yang mengambil nota tolong tuliskan ya. Dan tulis saja. Mungkin hari ini saya akan mengajar dan juga menggalakkan kita sama-sama ya. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Ada 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak dapat dibiarkannya. Sikap yang sombong, 1. Mulut yang sombong, mulut yang membohong, Tangan yang membunuh orang yang tidak bersalah. Pikiran yang merancang hal-hal jahat. Kaki yang bergegas menuju kejahatan, yang cepat mau melakukan kejahatannya. Saksi yang terus-menerus berdusta, menyebarkan kebohongan, berdosanya. Dan orang yang menyebabkan perkelahian antara sahabat. Ini bukan kehidupan kita, tetapi ini yang berlaku di seluruh dunia sekarang. Makin teruk, bahasa kita di sini, makin teruk dunia. The whole world is falling apart rapidly. Itu dalam bahasa Inggris. Right now, sekarang. Tajuk khotbah saya hari ini adalah bangkit dan bersinarlah. Kepada siapa firman ini dituju? Kepada gereja, kepada semua murid Yesus, semua yang percaya pada Yesus. Ya, kita fokus dan dengar, dan kita diberkati ya. Arise and shine, church, arise and shine. Yes. Dalam 2 minggu yang kebelakangan, saya telah berkhotbah tentang generasi. Kita adalah generasi yang masih hidup sekarang, yang melihat nubuat Alkitab digenapi. Dan saya merujuk kita kepada buku Yehikiel pasal 36, 37, 38 dengan 39 ya. Nubuat itu 2600 tahun dulu. Dan kita melihat sudah digenapi. Kita zaman yang melihat firman Tuhan digenapi. Dan saya juga ada kongsi daripada Matius pasal 24, ada kaitan dengan Lukas 21. Boleh baca semua pasal itu. Matius 24 dan Lukas 21. Yaitu Yesus 2000, kurang lebih 2000 tahun dulu. Dia memberitahu gerejanya, murid-muridnya. Siapa murid-murid di sini? Adalah gerejanya, tentang akhir zaman. Dan kita juga generasi
yang hidup sekarang, yang melihat apa yang dinubuat oleh Yesus dan beritahu Yesus kepada gerejanya 2000 tahun lalu digenapi sekarang. Kecuali 3 peristiwa yang disebut Yesus di dalam Matius 24 dan Lukas 21. Kita tidak akan melihat. Kenapa? Karena 3 peristiwa itu yang disebut di dalam Matius 24, Lukas 21 belum berlaku, tetapi akan berlaku. Apakah peristiwa itu? What is the event? Events that is not happening yet. Oke, nomor 1 yaitu penderitaan besar. The Great Tribulation yang akan menimpa seluruh dunia, seluruh manusia di dunia ini. Itu kita tidak akan melihat. Kenapa? Karena kita tidak ada di sini lagi. We will not be here. Wow, I'm looking forward to this. I'm not looking forward to the Great Tribulation. We ought to be looking forward. Merindui pengangkatan. Ya, jadi penderitaan besar itu belum berlaku. Kita harus tahu itu. Dan apa yang belum berlaku? Pengangkatan, the rapture hasn't happened yet also, ya. Belum berlaku, tetapi pengangkatan akan berlaku dahulu, barunya penderitaan besar menimpa seluruh dunia ini. Jadi pengangkatan adalah apabila Yesus turun dari surga, mengambil kita gerejanya, ya. Dan Yesus mendarat bukan di bumi ini, tetapi di atas udara. Dan kita gerejanya, baik yang telah mati ataupun masih hidup pada masa itu, akan dengan sekelip mata, kata firman Tuhan di dalam Tesalonika. Susah saya sebut ya. Dengan sekelip mata kita diberi tubuh baru. Wah, luar biasa. Tubuh yang mulia. Dan Yesus membawa kita bersama Dia. Kita tidak akan dipisah dari Tuhan lagi. Tidak akan. Terus bersama Tuhan. Kekal selama-lamanya. Jadi itu belum berlaku. Jadi kita tidak akan melihat itu. Kenapa? Because we will be the events. Kita akan berada di dalam peristiwa itu. Kita adalah peristiwa itu. Apa peristiwa itu? Yang kita tidak akan melihat, tetapi kita di dalamnya. Pengangkatan. Amen. Yes. Dan Yesus membawa kita ke surga. Dan kemana saja Yesus pergi, dari situ, semenjak itu, di sana juga kamu dan saya berada. Itu di dalam Alkitab. Dan apa yang kita tidak akan melihat juga, yang belum berlaku, yaitu kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini. Kenapa kita tidak melihat? Karena kita juga akan di dalam peristiwa itu. We will be the events. Ya. Kita juga akan di dalam peristiwa itu. Apa yang berlaku? Bila Yesus turun dari surga, dia menunggang apa? Dia menunggang keledai kan? Pertama kali dia datang, dia menunggang keledai. Kedua kali dia datang ke dunia ini, dia menunggang kuda putih. Dan siapa yang mengikut dia? Dari belakang. Dia mendahului siapa? Gerejanya. Kita yang di dalam tubuh baru juga menunggang kuda putih, jubah putih, bersama Yesus turun dari surga. Kemana? Dari surga ke bumi ini. Untuk apa? Memerintah 1000 tahun. Wow. Blessed hope that we are waiting for. Yang kita tunggu-tunggu. Jadi itu sebab kita tidak akan melihat peristiwa itu. So sekarang gerejanya belum di surga. Gerejanya sekarang masih di mana? Kita, kamu dan saya yang percaya Yesus, kita masih gerejanya di dunia ini. So kenapa? Why? Lord, saya dengar ada Kristen juga telepon saya, dia mengatakan dia sangat susah. Dia rasa dia tidak mau hidup di dunia ini. Dia mau Yesus
datang secepat-cepat mungkin. Saya terus mengatakan amin. Tapi jangan kamu merasa kamu tidak mau hidup di dunia ini, kamu bunuh diri, tidak boleh. Kalau kamu tadi kata kamu menunggu Yesus, suruh Yesus datang cepat-cepat untuk mengambil kita gerejanya, itu saya setuju. Yes, tetapi why? Bila Yesus datang untuk membawa kita gerejanya kepada dirinya, itu pengangkatan, Yesus tidak pernah memberitahu bila ataupun waktunya ataupun harinya. Jadi kalau ada gereja yang mengajar Yesus akan datang, pada September ini kan, kepada lepas bulan merah ini kan, jangan dengar, karena Yesus tidak pernah memberitahu waktunya dan harinya tentang pengangkatan. Itu sebab dia mau kita semua bersiap sedia, senantiasa. Berarti dalam kita melakukan pekerjaan kita, melakukan bisnis kita, bekerjakan untuk menampunkan hidup, kita bersiap sedia. Kita ada firman Tuhan, boleh mendengar dari surga ini telah diberi Tuhan kepada kita, Alkitabnya. Kita boleh berdoa, kita ada Roh Kudus yang memberitahu kita tentang hal-hal yang telah kukata padamu, kata Yesus. Roh akan mengajar kamu, Roh akan menyatakan kebenaran, Roh akan mengajar, Roh akan mengingatkan kamu apa yang telah kukata padamu, kata Yesus. Roh akan memandangkan apa yang akan berlaku. Roh Kudus. Jadi kita melihat satu dari sebabnya yang saya tahu kenapa gereja masih belum diangkat, karena hati Tuhan. Kamu tahu, dia mati, Yesus rela korban dan menderita. Kita makan tubuh dia, roti, lambang tubuh ya, dan darahnya. Why? Untuk siapa? Untuk semua manusia di dunia ini. So mari saya mau merujuk kepada perjanjian baru, the New Testament. Buku 1 Timotius, 1 Timothy, pasal 2 ayat 1 sehingga 4. Tulis saja ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sehingga 4. Ini adalah ditulis kepada gereja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Bukan untuk sebagian orang, untuk semua manusia di dunia ini. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, yaitu semua yang di dalam kerajaan lah, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yang menyenang hati Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperolehkan pengakuan akan kebenaran. Jadi di sini, ini adalah sebabnya, satu dari sebabnya kenapa gereja Tuhan, kamu dan saya masih di dunia ini. Karena Tuhan mau menyelamat semua manusia, tidak kira apa bangsa. Ini hati Tuhan. Jadi kamu dan saya, gerejanya adalah saluran keselamatan bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, ini adalah satu yang sangat istimewa, karena Yesus tidak ada lagi di sini. Yesus di surga, tetapi dia ada satu tubuh di dunia ini. Siapa nama tubuh itu? Gerejanya. Amen. So ingat, kita gereja Tuhan adalah saluran keselamatan bagi jiran kita. Tadi kita dengar saudara kita Bendi, dia bersaksi kepada jiran, bukan hanya jiran, yes, kawan pelayannya, saudara yang terdekatnya. Jadi, tetapi sedihnya kita mendengar berita di seluruh dunia sekarang, ramai Kristen, yaitu gereja juga, ramai Kristen keliru dan takut ini, takut itu. Saudara, bila saya membaca firman Tuhan, itu sebab penting untuk membaca firman Tuhan dari masa ke masa. Bila kita down,
kita susahkah, kita dukakah, ada masalah, firman Tuhan melayani kita, membereskan, menggalakkan, memberi kekuatan, kesehatan rohani dan jasmani. Firman Tuhan mengatakan kepada gereja apa? Dalam di mana itu? Oke. 2 Timotius juga. Ada 2 Timothy ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan kepada gereja yang benar-benar gereja Tuhan, kamu tidak menerima roh yang membuat kamu takut, tetapi kamu menerima roh yang memberi kamu kuasa, power, love, kasih, sound mind, self discipline, yaitu ketertiban. Dalam satu bahasa yang lain, yaitu kekuatan untuk mengawal diri supaya kita tidak keliru, tidak takut. Yes. Jadi tajuknya pagi ini adalah bangkitlah gereja dan bersinarlah. Haleluya. And I say amen. Haleluya. Yes. So, oke. Kita merujuk kepada perjanjian baru lagi ya. Tulis saja ya. Saya akan membacanya. The New Testament, John chapter 8 verse 12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yes. Ini di Yerusalem. Ini kata Yesus kepada orang ramai ya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, kata Yesus, ya tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus datang, dia mengatakan, akulah siapa? Terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Oke, dan kita membaca lagi. Yohanes pasal 12 ayat 44 sehingga 46. Yes, saya baca ya. Ini juga di Yerusalem. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, pada Yesus ya, ia akan percaya, ya bukan percaya padaku, tetapi kepada dia. Siapa dia? Allah Bapa. Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Dan barang siapa melihat aku, melihat siapa? Yesus. Ya, melihat dia. Siapa dia? Melihat Allah yang telah mengutus aku. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9, ini adalah seorang dari murid Yesus yang bernama Filipus. Filip ya, dia mengatakan pada Yesus, Tuhan, tunjuklah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjuklah Allah kepada kami. Kami mau melihat Allah. Itu cukup. Tetapi apa kata Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. He who have seen me have seen the Father. Siapakah Bapa? Allah. Jadi banyak orang mengatakan Yesus bukan Allah. Allah. Yesus sendiri mengatakan, siapa yang telah melihat aku, telah melihat Allah. Only God can save. God in the flesh. Immanuel. Allah menyertai kita. Namanya Yesus. Jadi kita melihat di sini, Yesus adalah Allah. Dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang. Dan Yesus juga mengatakan dia adalah firman. Yesus juga mengatakan dia adalah kebenaran. Dia juga juru selamat. Dia juga Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala raja. So many titles. Banyak gelaran hebat. Tidak ada seorang manusia di dunia ini mempunyai gelaran yang begitu hebat dan begitu banyak. Hanya Yesus. Oke, kita melihat kepada ayat 46. Aku telah datang, kata Yesus, ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam terang. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Amen. Jadi kita melihat di sini Yesus
adalah terang dunia. Supaya dia datang supaya semua orang yang percaya kepada dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Jadi kemudian dia mengatakan kepada gerejanya, sebelum itu dia mengatakan dia adalah terang dunia kan? Dan kemudian dia mengatakan kepada gerejanya, kita melihat di dalam Matius, ya, buku Matius, the book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 5, pasal 5 ayat 14 sehingga 16. Ini kata Yesus kepada siapa? Kepada muridnya. Siapa muridnya? Kita. Kepada gerejanya. Dia mengatakan, kamu, yaitu gerejanya, adalah terang dunia. Siapa terang dunia di sini? Angkat tangan. Yeay. Kamu, kata Yesus, adalah terang dunia. You are the light of the world. Haleluya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang adalah pasu. Berita bahasa Malaysia ya, pasu. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dia mengatakan ini kepada siapa? Hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang. Dia mengatakan kepada gerejanya. Dia mengatakan kepada kamu dan saya, hendaklah terangmu bersinar di hadapan orang. Jadi kalau kita gereja tidak bersinar, mungkin kita lupa kita telah membaca ayat ini. We have forgotten. That's why we need to read and read and read and read. Ini satu Alkitab. Di dalam 1 tahun kita boleh membaca semuanya habis. Saya heran, banyak orang setiap pagi ada yang tidak boleh hidup tanpa surat kabar. Mesti surat kabar. Itu pun membaca sampai 1 jam dari mula sampai habis. Newspaper itu direkod di dalam otak mereka. Tetapi Alkitab, Kristen pun jarang baca. You know why? Kenapa? Karena setan tahu kalau kamu membaca. Manusia bukan hidup hanya dengan roti, tetapi dengan segenap firman yang keluar dari mulut Allah. Kamu hidup luar biasa. That's why we need to discipline ourselves to read the Bible in the Holy Spirit. Roh Kudus yang menulis, tambah Roh Kudus, orang baca tidak ada apa-apa. Tapi kita orang yang gerejanya yang acai. Jadi kita melihat di sini, ya, ayat 16 kata Yesus kepada gerejanya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat, so that they will see, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Yes. So, kita melihat di sini, terang. What is light? What do you mean by light? Apa yang kamu maksud dengan terang? Saudara, bila Yesus mengatakan dia terang dunia, dan dia mengatakan kamu dan saya terang, ini bukannya siang hari seperti hari ini ada matahari, bukan. Bila dia mengatakan kegelapan di dunia ini bukan kegelapan fisikal juga yang kita lihat di malam hari ada bulan bintang. No, ini adalah terang rohani, terang dari surga. Surga tidak ada malam. Yang dari surga yang terang terturun dari surga dan berada di bumi ini. Itu sebab dia mengatakan aku terang dunia. Hanya di dalam kegelapan perlu terangkan. Kalau tidak ada kegelapan, tak payah terang. Jadi dia juga mengatakan tentang kegelapan. What is darkness? Kegelapan apa? Bukan fisikal. Ini ada di alam dunia rohani. Di udara ini. Hanya dimengerti oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan 1 Petrus. Tanpa Roh Kudus kita boleh membaca ini 10 tahun. Tetapi kita tidak akan berubah. Kita tidak akan melihat apa gunanya. This nonsense doesn't make sense. Tetapi di dalam Roh Kudus yang menulis ini, Bang. Bagaimana kita boleh mengerti tanpa Roh Kudus? Tidak boleh. Itu sebab Kristen yang belum menerima Roh Kudus
harus menerima Roh Kudus, harus haus ingin minta. Yesus mengatakan kalau kamu minta Bapa, dari Bapa di surga, Dia akan memberi kamu yang terbaik. Apa itu? Roh Kudus. Bagi Yesus itu yang terbaik, itu Roh Kristus. Yes. Jadi terang adalah apa? Hadirat Tuhan. Terang adalah keajaiban Tuhan. Terang adalah kekudusan Tuhan. Terang adalah kemuliaan Tuhan. Terang adalah Yesus Kristus. Bagaimana pula kegelapan? Kegelapan adalah dosa-dosa. Kegelapan adalah kejahatan-kejahatan. Kegelapan adalah semua yang menakutkan. Itu sebab Kristen takut. Kegelapan adalah dari setan. Ini kegelapan. Ini secara ringkas saya beri tahu. Semuanya ada di dalam Alkitab. So hebat tidak kamu dan saya? Hebat. So gereja bersinarlah dan bangkitlah untuk menerangi dunia yang gelap. Bukan fisikal, dunia fisikal indah, Pak. Dunia fisikal indah. Saya suka melihat bintang bulan semua indah. Saya memuji Tuhan semua yang mencipta ini. Tetapi karena dosa diambil alih oleh alam rohani yang gelap. Dan yang di surga, yang terang harus turun. Karena Dia yang mencipta segalanya ini, Pak. Betapa kasih Tuhan betapa besarnya. Yesus rela mengorbankan nyawa untuk kamu dan saya. Tidak terhingga. Yes. Amen. Jadi kita melihat sinarlah gereja. Haleluya. Gereja-gereja di luar sana. Bukan hanya gereja lah, gereja semua. Siapa yang percaya pada Yesus adalah gereja. Sinarkanlah gereja. Kasih Tuhan. Oh gereja, sinarkanlah terang Tuhan. Sinarkanlah kemuliaan Tuhan. Bukan sinarkan tentang diri sendiri. Jangan. Bukan sinarkan supaya kita mengambil kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri. Tidak. Nama Yesus Kristus harus dimuliakan di dalam gereja dan melalui gereja. Kemuliaan bagi Tuhan. Amen. Yes. Kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sebab saya di mana-mana, di rumah saya pun seringkali saya memberi kemuliaan pada Engkau Yesus. Hanya Dia. You are nothing without Christ. Nothing. But with Christ you are wow. Betul? Yes. I can do all things with Christ, through Christ who work in me. Saya boleh melakukan apa saja di dalam Kristus yang bekerja di dalamku dan melaluiku. Itu perjanjian baru. Yes. So kita melihat di sini Efesus pasal 5. Yes. Kita melihat kepada Efesus pasal 5 ayat 8 sehingga 13. Saya bacanya. Tuliskan. Efesus pasal 5 ayat 8 sehingga 13. Ini Paulus menulis kepada gereja Efesus ya. Memang dahulu kamu, siapa kamu? Kita lah, gereja kan? Termasuk kita gereja. Bukan hanya orang yang di Efesus saja. Ini adalah seluruh gereja di dunia ini ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Siapa di sini dulu tidak pernah dalam kegelapan? Saya, kamu semua kita dulu dalam kegelapan. Tetapi itu bestnya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Yang sedihnya banyak orang murtad dari Tuhan Yesus. Ghostan, ya, backslide, habis cerita. Tiada terang lagi sebelum terlambat kembali. Amen. Kamu hanya adalah terang di dalam Tuhan. In the Lord. Amen. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan
gereja yang terang ada buah. Kecuali gereja itu gelap, sorry lah. Ada gereja palsu kan, Yesus mengatakan. Yesus palsu pun ada, Nabi palsu pun ada, pengajaran palsu pun ada. Lebih banyak pada akhir dunia ini. Nah, itu sebab saya tidak sembarangan untuk melihat khotbah ke apa penyembahan di gereja-gereja di dalam internet. No, I don't. Saya tidak mau dicemari oleh yang palsu itu, dicemari oleh yang menyesatkan. Kita ada Roh Kudus. Amen. Jadi gereja yang terang ada buah. Berartinya hidup kita akan berubah. Yes. Apa buahnya? Di sini mengatakan buahnya adalah kebaikan, all goodness, dan keadilan, righteousness, dan kebenaran, truth. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan di Tuhan, uji. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Berartinya telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Berartinya dedah. Expose the work of darkness. Nah, itu artinya bagaimana kamu expose, bagaimana kamu mendedahkan kegelapan dengan menyinarkan terang. So easy, right? Kadang-kadang tak payah sebut, tak payah kata apa-apa. Sinarkan terang di dalam hidup kita. Kegelapan pasti lari. Banyak kali saya bercakap dengan orang, saya mau kongsi Yesus. Sebelum saya sepatah beberapa perkataan dia lari sudah. Dia tidak tahan. Kita bukan apa-apa, we are nothing. Tetapi yang di dalam kamu itu lebih besar daripada dia yang di dunia ini. Siapa dia yang di dunia ini? Ilahi zaman ini, ilahi di dunia ini. Siapa? Setan. Dalam surat Yohanes, yang menguasai semua bangsa karena di dalam dosa mereka hidup. Oke. Jadi di sini mengatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, yaitu perbuatan kegelapan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Orang gelap, dalam kegelapan, dikuasai kegelapan, mereka melakukan sembunyi-sembunyilah. Nanti di luar kita katakan ini, tetapi di belakang kita sembunyi. Jangan bagi tahu orang ya. Ini berlaku, ini kenapa dunia sekarang hancur berderai. Makin lama is falling apart the world. Karena kegelapan. Sebelum dia berlaku, Tuhan telah memberitahu kita gerejanya di dalam ini. So jangan heran dengan apa yang kacau bilau dan peperangan yang berlaku sekarang ya. Mungkin tidak lama lagi peperangan dunia ketiga akan berlaku dan meletus. Semua negara kecuali Rusia ada utusan-utusan yang masih di Rusia dari luar negeri-negeri lain. Banyak utusan-utusan masih berada di Rusia. Kenapa? Karena mereka tahu Rusia tidak akan kalah. Ini saya pikir sajalah. So, kenapa? Karena semua manusia di luar sana yang dekat Rusia, yang negeri-negeri di Rusia yang mau menyerang Ukraine, semua utusan-utusan itu pulang ke negeri mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kemungkinan besar Ukraine akan dalam tangan Rusia. Ini ramalan saya. Oke. Saya bukan mengatakan itu semestinya. So, peperangan dunia ketiga akan berlaku. Tidak ada di dalam Alkitab. Peperangan dunia kedua, dunia ke-1, ketiga tidak ada di dalam Alkitab.
Hanya yang ada di dalam nubuat Allah, nubuat Alkitab adalah yang berkaitan dengan Israel. Negeri-negeri yang berkaitan dengan Israel, yang mau menyerang Israel, di dalam Alkitab. Kita tidak pernah mendengar di dalam Alkitab ada peperangan Vietnam, Vietcong. Tidak ada. Allah hanya memberitahu kita. Itu sebab kalau kita mau tahu tentang hal dunia, perkara-perkara yang berlaku, kita lihat kepada pokok arah itu yang telah dihidupkan kembali, Israel. Tetapi kita ada Israel di dalam Alkitab ini. Sejarah Allah memberitahu kita. Kita tahu apa yang berlaku. Amen. Luar biasa kita. Amen. So, di mana saya? Oke. Ayat 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, sudah didedah oleh terang. Siapa terang ini? Kita ya, gereja ya. Itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Satu daripada kebenaran inilah saya lihat dari masa ke masa kita di sini gereja ini, banyak ahli-ahli gereja kita. Tadi juga ada seorang yang datang ke hadapan mimbar ini memberi kesaksian ya tentang kegelapan dan terang. Banyak saudara-saudara kita di dalam Kristus juga telah memberi kesaksian bagaimana hidup lama mereka hidup di dalam gelap. Dulu mencuri, menipu, ada yang membunuh juga. Tetapi sekarang mereka datang kepada terang dan mereka nampak dan memberitahu kehidupan kegelapan mereka. Mereka tidak malu. Untuk apa? Untuk memuliakan Yesus. Karena sekarang mereka tidak di dalam kegelapan lagi. Tidak ada yang disembunyikan. Kan baik? Ini gereja Tuhan. So kalau Kristen, ada Kristen yang mau menipu, yang mau untung uang, yang mau mencari uang, apakah mau supaya kamu mendema dia tiap-tiap kali. Mengata, kalau kamu memberi 100 ringgit, kamu akan mendapat 200 ringgit. Ini bukan bisnis. Ini kebenaran Tuhan. Kalau kita memberi, jangan harap mau minta balik. Yang saya tahu, Tuhan adalah kehidupan kita. Di dalam Yesus kita telah menerima segala berkat di surga. Untuk bagaimana? Untuk mengambilnya? Berdoa. Amin. Amin. Waktu saudara kita Matthew belakang sana, kan dia pergi operation, saya mengatakan kepada Tuhan, saya gantikan jantung itu kepada jantung yang baru. Kemuliaan bagi Tuhan. Banyak sepeda. Kalau Yesus boleh menciptakan kita ciptaan baru, apa mustahilnya? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesus dia telah memberi kita hati baru. Itu sebab kita boleh merindukan Tuhan, boleh memanggil Allah Bapa. Hati baru, Bang. Tubuh ini saja lama. Tuh, tengok, lihat tubuh kamu, muka kamu makin sehari makin muda kan? Makin kentut. Sorry. Tapi kamu mengatakan I work in the gym every day, you know. Keep fit, bagus. Satu hari nanti kamu akan layu juga. Betul. Jangan salah paham. Continue to exercise. Saya tahu saya punya anak wan sana. Tough. Exercise is good for you. Betul? Jangan makan saja. Sakit. Jangan salah paham, boleh makan. Tetapi firman Tuhan mengatakan exercise jasmani, exercise physical exercise adalah baik untuk kita. Tetapi ada satu exercise lagi, latihan yang lebih baik sampai kekal selama-lamanya. Apa itu? Beribadah, yaitu pergaulan kita dengan Tuhan. Masuk berdoa, menyembah, melayan Tuhan. Itu bukan
susah ya. So, jadi di sekeliling kita di sini, yaitu di sekeliling gereja masih di dunia ini kan, kita dikelilingi oleh kegelapan. So, dedahkan, telanjangilah, jangan telanjang sendiri, telanjangilah, dedahkanlah kegelapan itu. Saya mau tanya, mana yang lebih berkuasa, terang ataupun kegelapan? Semua pas, 100% ceko beri. Susah soalan itu kan? Heran kamu di sini pandai-pandai, bijaksana, boleh jawab soalan yang susah. Terang menguasailah. Oke, saya memberi firman di sini. Yohanes, Injil Yohanes, Gospel of John chapter 1. Oke? Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Ini tentang Yesus Kristus ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam satu bahasa yang lain, tidak mengalahkannya. Dalam satu bahasa yang lain juga tidak memadamkannya. Kegelapan tidak boleh memadamkan terang. Ya? Betul? So, mana suatu lebih berkuasa, terang atau kegelapan? Kamu dan saya saran? Amin. So, kenapa Kristen takut? Bila kita nanti malam ini kita balik rumah, malam balik rumah, apa yang kamu laku? Kamu masuk bilik raba-raba. Bahkan kita yang di kota ini, apa yang kita laku? Kita pasang radio, salah. Kita pasang lampu. Betul? Tetapi terang ini bukannya tentang lampu elektrik ataupun api gas, ya, api yang dari kayu, bukan. Terang ini adalah yang ada di dalam hatimu. Siapa namanya? Roh Kudus yang menyala. That is the light of the world. Itu sebab kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuhlah dirimu oleh Roh Kudus sentiasa, bukan hanya 1 minggu saja. Bagaimana untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Berdoa dalam Roh Kudus dan bahasa roh. Bagaimana lagi? Berdoa, bergaul dengan Tuhan, menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Itu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana lagi? Baca firman Tuhan. Di dalam Roh Kudus kita ada Roh Kudus, Pak. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Amen. 1 Yohanes, surat Yohanes pertama, 1 John chapter 4 verse 4. Dia yang di dalam kamu tadi, dia di dalam kamu adalah lebih besar daripada dia yang di luar sana. Amen. So, bersinarlah. Roh Kudus yang bersinar di dalam hati kamu, yang menerangi sekeliling kita. Yes, oke. Nomor 2. Nomor 2 ini, tadi nomor 1 ya, panjang juga ya, tidak mengapa. Oke, gereja, kita gerejanya. Oke, gereja yang di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus. Tahukah saudara, kita ada status baru. Kita ada status yang baru. Oke, saya mau membaca daripada Yohanes pasal 1 ayat 11 dengan 12. Kita ada status yang baru ya. Di dalam bahasa saya lihat kamus juga status, no? Yes. So ada bahasa yang lain kah? Status tuh keadaan kita ya. Oh, siapa kita ya? Oke. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Tentang Yesus Kristus juga ya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Umat Israel. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua manusia di dunia ini yang menerima Yesus, tidak kira bangsa atau siapa, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, hanya mereka yang percaya dalam nama Yesus, yang menerima Dia sebagai juru selamat, diberi dia kuasa untuk menjadi siapa? Anak-anak Allah. Ini status kita, gerejanya. Nomor satu, ya. Berarti di dunia ini kamu dan saya ada, kita mempunyai bapak dunia di sini, betul? Di dunia kita mempunyai emak juga, tetapi tahukah saudara, gerejanya di seluruh alam semesta, semua makhluk di seluruh alam semesta melihat kepada gereja. Status kamu dan saya anak-anak Allah. So, ini menggalakkan iman kita. Oke, nomor 2. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Saya baca. Kamu, yaitu gereja, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Berartinya Yesus tubuhnya yang benar sebenarnya di surga sekarang, tetapi Dia memiliki satu tubuh di dunia ini. Bagaimana satu tubuh itu boleh berlaku, boleh menjadi tubuh Kristus? Kita gerejanya diberikan otoritasnya. Kita telah menjadi tubuh Kristus di dalam Yesus. Kita adalah anggota tubuhnya, berarti kita bersambung pada Yesus. Ingat itu. Nah, itu nomor 2, status kita itu. Dan nomor 3, 2 Korintus pasal 5 ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Jadi kami, kata Rasul Paulus di sini, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihat kamu dengan pengantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi status yang ketiga yang dimiliki kamu dan saya yang percaya pada Yesus dan terus percaya kepada Yesus, bukan hanya kita anak-anak Allah, kita juga tubuh Kristus, anggota Kristus, kita juga utusan Kristus. We are ambassadors for Christ. Amen. Apa yang dilakukan ambassadors? Ada utusan Kristus di sini, ambassadors? Ada, kita semua gereja. Jadi ini bukan negeri asal kita. Kita telah menjadi warga negara surgawi. Tetapi Yesus menghantar kita ke dunia ini untuk menjadi utusan Kristus. Ambassador for Christ. For what? Untuk apa? Kita adalah wakil di negeri ini. Negeri yang asing bagi kita. Untuk apa? Untuk meminta supaya manusia berdamailah dengan Allah melalui Yesus Kristus. So ini status kita. Ya. Oke, nomor 4. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Berbunyi begini. Tetapi kamulah, yaitu gereja ya, kamulah bangsa yang terpilih. Semua orang percaya pada Yesus sebagai juru selamatnya adalah bangsa terpilih. Imamat yang rajani. Berarti imam dari turunan raja. Siapa imam di sini? We are. You need to know who you are. Then Satan will shiver and bow before you. Always give glory to the Lord. Amen. So, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dalam visi Inggris, His own special people. Wow. Berartinya kita gereja adalah His own, God's own special people. Berartinya kita adalah umat Allah yang istimewa. Jadi
Untuk apa? Supaya kamu, yaitu gereja, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan yang telah memanggil kita, yang kamu ya, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bila kita menjadi Kristen yang benar-benar Kristen, dipenuhi oleh Roh Kudus dan terus melayan Tuhan, kita ada status baru. Kita menjadi anak-anak Allah, diberi surga, ada, oke? Dan apalagi kita adalah tubuh Kristus, anggota-anggotanya. Kita bersambung dengan Yesus. Kita adalah utusan-utusan Kristus. We are ambassadors for Christ. Dan nomor 4, kita adalah His special people, umatnya yang teristimewa sekali. Yes. So, ini adalah status baru kita sebagai terang dunia untuk bersinar. Amen. Jadi sinarlah, ya. So, kita melihat bila seorang manusia itu bertobat, kira-kira apa bangsa? Semua yang bertobat, percaya pada Yesus, kita menerima status baru. Kita menerima kad pengenalan baru. Kita menerima paspor surga. Wow. Yes. Dan kita sekarang dimiliki oleh negara yang baru, yang tidak dapat dicemari kejahatan. Ingat itu. No wickedness can. Apa itu? Cemar. Can pollute us. So, can, unless we allow them, don't ya? No. Yes, kita dimiliki oleh negara baru surgawi, adalah warga negara kita. Tidak ada kecemaran, kejahatan boleh mencemar kita. Tidak ada. Yang tidak ada siapapun boleh mengalahkan kita. Ini kebenaran, bukan firman saya. Ini di dalam Alkitab. Yes. Oke. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita, yaitu gereja, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti kalau orang itu menang di dalam Olimpik, kita lebih daripada orang-orang yang menang itu. Kita mengatasi semuanya. Ini hebat bahasanya, luar biasa. That's why our confidence is in Jesus. I have no confidence in myself, but my confidence, yes, is filled with Jesus. Yesus adalah confidence kita. Amen. Jadi 1 Korintus, sebentar lagi ya, saya mau menghabiskan. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, gerejanya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Inggris, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Wow. Victory to overcome the world. Kemenangan untuk menang melawan dunia. Sebentar lagi saya akan menerangnya sedikitnya. Yang last, 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama ya, the letter of John, first letter of John, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, ini gereja. Gereja adalah semua yang lahir dari Allah. Yesus mengatakan kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, pengajar Israel itu, pengajar agama. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus, kemudian Yesus menerangkannya lagi yang luas dengan dalam. Kamu harus dilahir dari atas,
Dan kemudian Yesus pula mengatakan, kamu harus lahir dari roh dan air. Nikodemus paham apa maksud Yesus itu. Berartinya semua orang perlu bertobat, percaya Yesus, baptisa dalam air, baptisa dalam Roh Kudus. Ini berartinya di sini lahir dari Allah, born of God. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Amin. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Our faith. Iman dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat 5 sini. Sesiapa yang mengalahkan dunia selain siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amen. So, jangan salah paham, tuan-tuan dan puan-puan. Kristen ataupun gereja, musuhnya bukan daging dan darah. Itu di dalam Efesus pasal 6. Firman Tuhan mengatakan musuh kita, musuh gereja bukannya manusia. Peperangan kita bukan dengan manusia, tetapi dengan siapa? Penguasa pengulu di udara, roh-roh yang jahat di udara ini. Semuanya adalah setan dan pengikut-pengikut setan. Itu musuhnya kita. Itu peperangan kita. Tetap menang. Kenapa ada kacau bilau? Kenapa keluarga Kristen pun kacau bilau? Kenapa Kristen pun kadang-kadang lemah? Terus mundur, mutar, backslide. Peperangan. Kalau kita tidak berperang, kita diserang. Ya. So, ingat, Kristen, gereja bukan orang yang membunuh orang. Tidak ada orang yang membunuh orang berada di surga. Yang datang dari surga sendiri mengatakannya. Namanya Yesus Kristus. Kristen, lawannya adalah setan dan penguasa-penguasa, pembunuh-pembunuh dan pembunuh-pembunuh, pengikut-pengikut setan lah. Jadi status kita yang baru bila kita menjadi gereja adalah kita adalah anak-anak Allah, dan apalagi kita adalah tubuh Tuhan, anggota-anggota tubuh Tuhan, bersambung kepada Tuhan. Nomor 3, kita adalah utusan Kristus, ambassadors for Christ, dan kita juga adalah umatnya yang istimewa, His special people. Untuk apa ya? Untuk apa semua ini? For what? Firman Tuhan mengatakan di sini 1 Petrus pasal 2 ayat 9, untuk ini supaya kita gerejanya memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya supaya kita memberitakan Injil. Yes. Bukan hanya sekadar dengan mulut, tetapi dengan perbuatan, dengan kehidupan kita. Itunya ini. Bersinarlah. Bangkit dan bersinarlah. Yesaya 60 ayat 1 sehingga 2. Gereja bangkit dan bersinarlah, karena terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya terbit atasmu. Kenapa? Karena dunia penuh dengan kegelapan. Kegelapan menutupi dunia, dan kegelapan yang dalam dan tebal menutupi bangsa-bangsa. Disinilah gerejanya diperlu untuk bangkit dan bersinar. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin dan amin. Yes, kita bertemu lagi. Haleluya. Amen.